على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad amma ba'du. Jamaah sekalian berbahagia yang semoga Allah berikan terus keberkahan dalam hidup kita, terkhusus penceramah kita alhamdulillah udah hadir, al-mukarram al-muhtaram al-ustaz Haji Abdullah Syafi'i. Hadir juga saudara saya dari Cianjur, mudir Istana Al-Quran 11 Abah. Makasih dari mudir-mudir Istana Al-Quran yang lainnya. Hadir juga saudara-saudara saya dari Buni Bakti, terima kasih buat kehadirannya. Saudara-saudara saya dari Kampung Buaran dan sekitarnya. Ini malam menjadi berbeda karena memang kita persembahkan khusus, atau saya bersama istri saya mempersembahkan ini sebagai sebuah kebaktian untuk memperingati haul almarhum al-maghfurlah Abe Haji Mat Naji bin Haji Janan serta almarhum al-maghfurlah Baba Haji Sapri Supriyadi Sastra bin Haji Romli yang pertama. Karena sedianya acara ini digandeng bareng gitu pada saat majelis khatmil Quran, tetapi mengingat keadaan tidak memungkinkan untuk melaksanakan majelis khatmil Quran, maka itu diadakan haulnya saja. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian berbahagia ini tidak mengurangi kepedulian kita untuk menjadi orang-orang yang bersyukur kepada orang-orang yang telah berbuat kelewat banyak kebaikan. Alhamdulillah sejak hari Kamis sampai hari Jumat tadi, santri-santri telah membaca atau menghatamkan 30 juz bil ghaib untuk orang-orang tercinta. Dan ini menjadi berbeda. Kenapa? Karena ini adalah kita sedang menjalankan sebuah wasiat. Setiap ada acara haul atau berbuat baik kepada kedua orang tua, sesungguhnya kita sedang melaksanakan sebuah wasiat dari Allah. Nggak tanggung-tanggung, yang ngasih wasiat langsung Allah. Wa wassaynal insana biwalidaini wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Jadi Allah yang memerintahkan, Allah yang berwasiat. Saking istimewanya kedudukan orang tua, yang berwasiat langsung Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Kami berwasiat kepada manusia untuk mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau kita ngelihat ini teksnya, maka sesungguhnya kedudukan yang sangat luar biasa. Dan jamaah sekalian berbahagia, dalam Sunan Tirmidzi, hadis ini pada derajat sahih. Ketika diceritakan yang mendoakan Jibril, yang mengaminkan baginda Rasulullah, yang mendoakan malaikat Jibril, yang mengaminkan baginda Rasulullah. Dan tadi pada rakaat kedua, keduanya diceritakan di dalam Al-Quran perihal malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Jemaah sekalian berbahagia, para sahabat mendengar Nabi mengaminkan 3 kali, dan kemudian setelah itu para sahabat bertanya, perihal apa baginda Rasulullah mengaminkan tanpa terlihat siapa yang mendoakan? Nabi kemudian bercerita bahwa Jibril mendoakan tentang 3 hal. Pertama yaitu cilakanya seorang laki-laki, cilakanya seseorang, dengan bahasa roghima anfu rajulin, cilaka seseorang yang apabila disebut namamu ya Muhammad, dia tidak menjawab dengan bersolawat. Yang kedua, cilaka seseorang yang dia menemui bulan Ramadan hingga berakhir, kemudian dosanya tidak diampuni. Dan yang ketiga ini menjadi peringatan buat saya, buat kita semua, buat santriwan santriwati. Ini yang mendoakan malaikat Jibril yang mengaminkan Nabi Muhammad. Nggak mungkin nggak terjadi.
raghima anfu rajulin adraka walidahu abawahu al-kibara wa lam yudkhilahu al-jannah. Cilaka seorang anak yang dia mendapati kedua orang tuanya di waktu tua, kemudian kedua orang tuanya tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Maka itu salafun saleh, mereka betul-betul menghindari anaknya untuk berhubungan dengan orang atau anak yang durhaka sama orang tuanya. Kenapa? Karena kalau anak yang durhaka pasti rezekinya disumbat, pasti mereka hidupnya dibikin susah. Kenapa? Yang mendoakan malaikat Jibril, yang mengaminkan Nabi Yuna Muhammad, pasti dia cilaka. Biar dia hafal Al-Quran, biar dia hafal ribuan hadis, tapi kemudian menyakiti hati orang tuanya di waktu mereka sudah tua, maka mereka didoakan oleh malaikat Jibril menjadi orang yang cilaka dan kemudian diaminkan oleh Nabi Yuna Muhammad. Nggak ketemu obatnya. Maka jamaah sekalian berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita sekelumit tentang almarhum al-maghfurlah Abi Haji Mat Naji bin Haji Janan. Saya semalam bahkan WA-an sama Abi Sirajuddin sampai jam 3 pagi karena beliau bingung ngelihat handphone saya masih online. Begitu beliau tegur saya, belum tidur Kiai, belum. Kenapa yang belum tidur? Aneh lagi kebayang sama Abi Hani, jadi kebayang terus. Biar bagaimanapun ini berkah dari beliau, dari orang tua. Saya ingat betul dulu waktu beliau nganterin saya ke pesantren, kemudian ngadep ke Mbah Yai Mufid, kemudian bilang, tolong doain biar berkah anak saya. Saya pada saat beliau nengokin, saya ngerasain ibu, saya punya anak 4. Abe saya dari saudara satu kandung saya anaknya 8, dan hampir semuanya ke pesantren. Dan begitu beliau mendampingi semua anak-anaknya, saya yang 4 aja berasa capek betul, apalagi beliau dengan zaman yang waktu itu transportasi masih terbatas, tapi nggak nyerah. Maka itu kemarin begitu almarhum Kiai Haji Munzir Tamam meninggal dunia, saya tahu betul itu kiai yang paling dicintai oleh abe saya. Saya tahu betul kalau beliau ngomong A, abe saya bilang A. Maka itu saya tungguin sampai nganter ke liang kuburnya. Pada saat ditanya Istana Al-Quran pengen nyumbang berapa malam, saya bilang 3 malam sebagai hadiah dari abe saya menghormati gurunya yang meninggal. Beliau orang yang sangat cinta kepada ulama, sampai pelajaran yang paling selalu saya ingat, beliau begitu cinta sama orang tuanya sampai kalau haul beliau bilang, ini bapak gua, ini nyak gua pengen haulin sendiri, ini bapak gua, ini nyak gua. Itu yang selalu terngiang. Dan hari ini, dan itu mengkristal dalam diri saya bahwa beliau mendapatkan apa yang beliau lakukan dari anak-anaknya, dan selalu kembali kepada siapa yang melakukan. Saya bilang sama istri saya, kalau sekarang kita ngurusin babak, ngurusin abeh, ntar waktunya kita mati, ntar kita di dalam kubur, anak-anak kita bikin haul, mereka nggak bakal sayang ngeluarin duitnya.
karena kita udah contohin sama orang tua kita. Itu yang terjadi jemaah sekalian berbahagia. Dan mudah-mudahan almarhum al-maghfur lah, dan nanti kita juga mendoakan semua orang tua kita yang udah meninggal dunia. Saya bahkan ada rasa sedih, bangga, bahagia kalau di mana-mana saya dipanggilnya, ada yang manggil Kiai Haji Mat Naji, ada yang manggil Ustadz Haji Mat Naji. Ada kepuasan, karena memang saya seperti ini kalau nggak ditaruh di pesantren mungkin nggak kayak begini. Kalau nggak beliau dekat sama orang, sama guru-guru, sama ulama, nggak mungkin. Dan beliau orang yang tidak pernah mau salaman sama ulama, sama habaib, kecuali beliau selalu ada uangnya. Itu yang saya lihat. Jemaah sekalian berbahagia, terima kasih atas kehadirannya. Para kiai, para guru, terima kasih. Dan malam ini juga haul saya punya mertua, Bapak Haji Sapri Supriyadi Sastra bin Haji Romli. Beliau orang yang pada saat beliau meninggal saya sedang ada di Mekah. Tapi ini menarik jemaah, biasanya saya membaca kisah perjalanan orang-orang soleh seperti Sayyidah Nafisah yang belum meninggal dalam keadaan berpuasa. Ini almarhum Bapak Haji Sapri Supriyadi Sastra. Saya mendapatkan cerita bahwa beliau terakhir sadar itu setelah melaksanakan puasa tarwiyah, kemudian sahur untuk puasa Arafah. Setelah itu tidak sadar dan kemudian tidak bisa lagi untuk berkomunikasi sampai kemudian meninggal dunia. Jadi aktivitas yang beliau lakukan terakhir kali adalah ibadah sahur karena ingin niat puasa Arafah, dan itu adalah sebuah karunia besar. Saya selalu bilang sama istri saya, punya bapak ahli ibadah maka harus bisa untuk mengikuti jejaknya. Makanya saya bilang juga sama beliau, dan beliau alhamdulillah sampai tadi jemaah sekalian berbahagia, persiapan untuk ini saya bilang kemarin karena santri putri, jadi santri putri saya fokuskan untuk ziarah ke makam almarhum, karena memang pekuburan beliau itu beradanya di pesantren putri. Jadi yang bacain 3 kali hatam santriwati. Kalau yang tadi saya yang mimpin di makbaroh saya punya abeh, yaitu santri-santri putra. Artinya saya ingin mengajak kepada kita semuanya bahwa malam ini adalah satu keadaan di mana kita sedang melaksanakan wasiat dari Allah. Pada santriwan santriwati, kalian boleh hafal Al-Quran, kalian boleh lanyah, kalian boleh hebat, tapi kalian bukan apa-apa bila tidak membahagiakan kedua orang tua. Karena nggak mungkin doa malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi bisa untuk kalian lawan, karena yang mendoakan adalah malaikat Jibril. Dan jemaah sekalian berbahagia, pada kesempatan kali ini saya juga meminta doanya buat saya punya mama. Istri saya juga tinggal, bahkan mie saya, mertua saya nanti hari Selasa mau operasi. Udah tua, dua-duanya udah tua. Udah kesempatan terakhir, kalau kata Nabi, mereka yang menghantarkan kita ke surga. Kalau orang tua ente nggak bisa masukin ente ke surga, ente cilaka. Mudah-mudahan doakan kami bisa membahagiakan mereka. Berbuat baik terus, kendati pun tidak akan bisa membalas. Karena itu pada kesempatan kali ini semoga beliau-beliau, terkhusus Abi Haji Mat Naji bin Haji Janan, Bapak Haji Sapri Supriyadi Sastra bin Haji Romli, kuburnya dijadikan taman surga.
Mudah-mudahan diberikan sebaik-baik tempat di sisi Allah dan semua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Ya Rabbana, jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya Rabbana, tambahkan cinta kami kepada kedua orang tua kami. Ya Rabbana, jadikan kami orang-orang yang melaksanakan wasiat yang telah Engkau perintahkan di dalam Al-Quran. Ada syurga di rumah kita, masih ada syurga, masih ada ibu kita. Mereka syurga, ya Rabbana, panjangkan umur mereka semuanya dalam ketaatan kepadamu ya Rabbana. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم